Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami, yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Dan juga perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal sebagai ketua. Saya Nurhana Masya sebagai sekretaris. Saya Ranaya sebagai anggota. Saya Manda Nabila sebagai anggota. Saya Silmi Aulia Azmi sebagai anggota. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang perbandingan sudut berelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai berikut. Check it out. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Nabila dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sudut berelasi yang dimulai dari kuadrat. Nah, jadi secara definisi kuadrat itu merupakan seperempat bagian lingkaran yang dimana suatu lingkaran dibagi menjadi 4 yang sama, yaitu kita mulai dari kuadrat 1 yang dimana sudutnya itu 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadrat 2 yaitu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadrat 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadrat 4 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita masuk dengan sudut istimewa, yaitu sin cos tan. Masih ingat kan sin cos tan, yaitu dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kita lanjut pembahasan kuadrat 1. Nah, kita lanjut pembahasan kuadrat 1. Kuadrat 1 yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Kita bikin gambar segitiga, yaitu X, Y, R, yang dimana X, Y, R ini merupakan panjangnya, A itu alfa sebagai dasarnya. Nah, masih ingat kan teman-teman, sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Nah, jika kita mencari sin A, Y per R, maka rumusan di sininya adalah demi. Ini demi, depan, samping, miring. Kalau cos A, X per R itu samping sama miring. Kalau tan A, Y per X yaitu depan, samping. Nah, jadi sin cos A tan ini merupakan nilai yang positif. Relasinya yaitu sin 90 derajat min A sama dengan cos A. Cos 90 derajat min A sama dengan sin A. Tan 90 derajat min alfa sama dengan cot A. Nah, contoh soalnya, sin 30 derajat sama dengan cos 60. Sin 30 ini bernilai setengah. Nah, lanjut soal yang kedua, cos 30 sama dengan sin 60. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Kita lanjut dengan pembahasan kuadrat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahal Fikri dari kelompok 4. Kali ini saya akan menerangkan tentang sudut relasi kuadran 2. Berikutnya kuadran kedua, yang besar sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat. Sama seperti kuadran 1, menggunakan segitiga siku-siku. Yang membedakan min X, sin cos tangan, demi sami desa. Yang dimana sin alfa Y per R, yaitu depan miring. Cos alfa sama dengan min X per R, yaitu samping miring. Tan alfa sama dengan Y per min X, yaitu depan samping. Ya, kuadran 2 memiliki dua sudut relasi. Yang pertama menggunakan 90 derajat plus A. Ya, sin akan berubah menjadi cos, min sin, tangan, kotangan. Plus minnya tergantung pada kuadrannya. Pada kuadran kedua, sin bernilai positif, yang lain negatif. Masuk ke contoh. Sin 150 derajat sama dengan cos 60 derajat.
Karena sin kuadran 2 bernilai positif, maka sama dengan setengah. Kita masuk sudut relasi yang kedua. Menggunakan 180 derajat min alfa dan sin cos tangannya tetap. Plus minnya tergantung pada kuadrannya. Kita masuk contoh relasi yang kedua. Cos 120 sama dengan min cos 60. Yang dimana cos bernilai negatif, maka sama dengan min setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana Melsa ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kuadran 3. Yang dimana kuadran 3 ini memiliki besar sudutnya 180 sampai 270 derajat. Cara yang sama di kuadran sebelumnya kita menggunakan segitiga, yang dimana min X, min Y, alfa, dan R. Cara yang sama menggunakan demi sami disa, yang dimana sin alfanya depan miring, cos alfanya samping miring, dan tangan alfanya depan samping. Di kuadran ketiga ini sin dan cosnya bernilai negatif, maka tangan alfanya bernilai positif. Dan sudut relasinya, jika kita menggunakan 180, maka sinnya tetap. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Sin dan cos pada kuadran ketiga bernilai negatif dan tannya bernilai positif. Sebagai contoh, kita akan mencari sin 210 karena kuadran ketiga sinnya bernilai negatif, maka sama dengan min sin 30, yaitu sama dengan min setengah. Contoh selanjutnya yaitu kita akan mencari tangan 210, yang dimana di kuadran ketiga tangannya bernilai positif. Dengan menggunakan relasi 180, tangan 210 sama dengan plus tangan 30, yang dimana plus tangan 30 bernilai 1/3 akar 3. Relasi yang kedua menggunakan 270 derajat, yang dimana 270 derajat min alfa. Dan sin berubah menjadi cos, cos sin, tangan, kotangan. Yang dimana plus minusnya ini tergantung pada kuadrannya. Tangan pada kuadran ketiga bernilai positif, yang lainnya negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana Melsa ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kuadran 3. Yang dimana kuadran 3 ini memiliki besar sudutnya 180 sampai 270 derajat. Cara yang sama di kuadran sebelumnya kita menggunakan segitiga, yang dimana min X, min Y, alfa, dan R. Cara yang sama menggunakan demi sami disa, yang dimana sin alfanya depan miring, cos alfanya samping miring, dan tangan alfanya depan samping. Di kuadran ketiga ini sin dan cosnya bernilai negatif, maka tangan alfanya bernilai positif. Dan sudut relasinya, jika kita menggunakan 180, maka sinnya tetap. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Sin dan cos pada kuadran ketiga bernilai negatif dan tannya bernilai positif. Sebagai contoh, kita akan mencari sin 210 karena kuadran ketiga sinnya bernilai negatif, maka sama dengan min sin 30, yaitu sama dengan min setengah.
Contoh selanjutnya yaitu kita akan mencari tangan 210, yang dimana di kuadran ketiga tangannya bernilai positif. Dengan menggunakan relasi 180, tangan 210 sama dengan plus tangan 30, yang dimana plus tangan 30 bernilai 1/3 akar 3. Relasi yang kedua menggunakan 270 derajat, yang dimana 270 derajat min alfa. Dan sin berubah menjadi cos, cos sin, tangan kotangan. Yang dimana plus minusnya ini tergantung pada kuadrannya. Tangan pada kuadran ketiga bernilai positif, yang lainnya negatif. Selanjutnya, kita akan membahas kuadran keempat, yang dimana besar sudutnya 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Sama seperti kuadran-kuadran sebelumnya, kita menggunakan segitiga, yang dimana X, min Y, alfa, dan R. Demi Samidesa, sin alfa sama dengan depan miring. Cos alfa sama dengan samping miring, dan tan alfa adalah depan samping. Yang dimana sin alfa dan tan alfa bernilai negatif, dan cosnya di kuadran keempat bernilai positif. Sudut relasi pertama menggunakan 270 derajat plus alfa. Maka sin berubah menjadi cos, cos sin, tangan kotangan, yang dimana plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Karena cos di kuadran keempat bernilai positif, yang lainnya negatif, yang masuk ke relasi yang kedua, yang dimana menggunakan sudut 360 derajat min alfa. Sin, cos, dan tannya tetap, plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Dan cos di kuadran keempat ini memiliki nilai positif, yang lainnya negatif. Sebagai contoh, sin 330, karena di kuadran keempat sinnya bernilai negatif, maka relasi 360 derajat sin 330 sama dengan min sin 30. Maka nilainya sama dengan min setengah. Dan sebagai contoh yang kedua, cos 330 dengan menggunakan relasi 360 derajat, cos 330 sama dengan plus cos 30, yang dimana nilainya sama dengan setengah akar 3. Kesimpulannya, jika kita menggunakan relasi 90 derajat atau 270 derajat plus minus alfa, maka sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tangan berubah menjadi kotangan. Dan jika kita menggunakan relasi 180 derajat atau 380 derajat plus minus alfa, maka sin, cos, tangan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranaya Ashalia Fialani, saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal sudut berelasi. Sebelumnya sudah dijelaskan materinya oleh Manda Nabila. Baiklah, kita mulai contoh soal yang pertama. Baiklah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai dari cos 135 derajat. Cara penyelesaiannya, sudut 135 derajat terletak di kuadran 2. Kenapa di kuadran 2? Karena kuadran 2 bernilai negatif. Sehingga kosinus bernilai negatif. Cos 135 derajat sama dengan cos 180 kurang 45 derajat. Cos 135 derajat sama dengan negatif cos 45 derajat. Cos 135 sama dengan negatif setengah dari akar 2. Oke, sekarang masuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan nilai dari tan 240 derajat. Cara penyelesaiannya, sudut 240 derajat terletak di kuadran 3. Sudut 240 derajat bernilai positif sehingga tangan bernilai positif. Tan 240 derajat sama dengan tan 180 tambah 60 derajat.
tan 240 derajat sama dengan tan 60 derajat yang bernilai tan 240 sama dengan akar 3. Baiklah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Baiklah, contoh soal yang ketiga sama saja dengan contoh soal yang pertama, karena sama-sama terletak di kuadran 2. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang keempat. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu tentukan nilai dari sin 300 derajat. Cara penyelesaiannya, sudut 300 derajat terletak di kuadran 4. Kenapa di kuadran 4? Karena dia bernilai negatif, sehingga sinus juga bernilai negatif. Sin 300 derajat sama dengan sin 360 derajat kurang 60 derajat. Sin 300 derajat sama dengan negatif sin 60. Sin 300 derajat sama dengan negatif setengah dari akar 3.